Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Bahasa Indonesia dari kelas C TRKBA 2020 akan mempresentasikan hasil artikel jurnal ilmiah kami dengan judul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Interaksi Sosial Antar Mahasiswa TRKBA ITS 2020. Sebelum memulai presentasi, saya sebagai perwakilan anggota akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Saya Hairevita Nove Mediana dengan NRP terakhir 18 sebagai moderator, Mufri Hoirul Abror dengan NRP terakhir 17, Abdillah Sobirin dengan NRP terakhir 19, Muhammad Faisal Sadiki dengan NRP terakhir 21, Nislina Afaf Rafila dengan NRP terakhir 22, dan Aditya Larasati dengan NRP terakhir 23. Untuk pembahasan pertama, yaitu pendahuluan atau latar belakang yang akan dijelaskan oleh Nislina. Saya persilahkan. Baik, yang pertama ada pendahuluan atau latar belakang. Virus COVID-19 pertama kali muncul di Wuhan. Virus ini menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia sejak awal bulan Maret 2020. Kemudian, pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menyatakan bahwa dunia sedang mengalami pandemi global dan mengimbau negara-negara untuk segera mengambil tindakan yang agresif untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19. Salah satu tindakan yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk meminimalisir penyebaran virus tersebut adalah dengan social distancing. Selain itu, kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ secara daring juga dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. PJJ dapat mengurangi kerumunan sebagai langkah nyata mencegah penyebaran virus COVID-19. Namun, pembelajaran online seperti ini mempengaruhi pola interaksi sosial antar mahasiswa tak terkecuali mahasiswa TRKBA ITS 2020. Interaksi yang seharusnya terjadi pada mahasiswa TRKBA ITS 2020 adalah secara offline atau bertemu langsung. Namun karena adanya virus COVID-19 ini, kini menjadi online dengan cara komunikasi via WhatsApp, Zoom meeting, dan lain-lain. Namun, sebagian mahasiswa TRKBA ITS 2020 yang berdomisili di Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo melakukan pembelajaran secara hybrid. Pembelajaran hybrid ini dilakukan secara terbatas sehingga mahasiswa tersebut dapat merasakan perubahan-perubahan yang terjadi terkait interaksi sosial. Hal ini menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perubahan-perubahan, dampak positif, dan dampak negatif interaksi sosial akibat pandemi COVID-19. Sekian dari saya. Selanjutnya ada tinjauan pustaka yang akan dijelaskan oleh Aditya Larasati. Saya persilahkan. Di sini untuk tinjauan pustaka kami mengambil beberapa pendapat dari peneliti sebelumnya. Yang pertama ada Argahini tahun 2020. Pembelajaran daring memiliki beberapa dampak terhadap mahasiswa, yaitu pembelajaran daring masih membingungkan mahasiswa. Mahasiswa menjadi pasif, kurang kreatif, dan produktif. Pemupukan informasi atau konsep pada mahasiswa kurang bermanfaat. Mahasiswa mengalami stres, serta peningkatan kemampuan literasi bahasa mahasiswa. Hal ini dapat menjadi evaluasi agar pembelajaran daring dapat diupayakan diterima dengan baik oleh mahasiswa tanpa mengurangi esensi pendidikan itu sendiri. Yang kedua ada Hutomo tahun 2020, adanya keterbatasan dalam interaksi sosial saat pandemi, seperti pada proses imitasi menyebabkan mahasiswa menjadi kurang terbuka dalam menerima masukan dosen dan mahasiswa kurang termotivasi untuk belajar bersama mahasiswa lainnya. Hal ini berdampak kurangnya dorongan untuk mematuhi nilai-nilai serta aturan akademik yang berlaku. Selain itu, proses sugesti yang terbatas membuat mahasiswa menjadi kurang aktif dan kritis dalam menyikapi suatu persoalan dalam lingkup perkuliahan, dan mahasiswa yang belajar dalam waktu yang lebih singkat selama pandemi ini. Di sisi lain, proses identifikasi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat dari dosen dalam kehidupan sehari-hari menjadi sulit. Proses simpati saat dosen atau mahasiswa yang saling berinteraksi secara virtual pun mengalami hambatan dalam menyampaikan pesan, serta mahasiswa kesulitan berbincang bersama teman secara luas. Berdasarkan keempat aspek tersebut, interaksi sosial dalam masa pandemi ini mengurangi capaian prestasi belajar mahasiswa, sehingga hambatan regulasi belajar pun dipicu pula oleh munculnya faktor lain. Sekian dari saya. Selanjutnya yaitu metode yang akan dijelaskan oleh Sobirin. Saya persilahkan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif.
Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2021. Studi yang diteliti adalah mahasiswa TRKBA 2020 ITS sebanyak 24 mahasiswa. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitiannya adalah deskriptif. Kami pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan judul dampak pandemi COVID-19 terhadap interaksi sosial antar mahasiswa TRKBA ITS 2020. Kuesioner disusun oleh peneliti berupa pertanyaan. Jenis pertanyaan berkaitan dengan pengalaman, pendapat, dan perasaan dari antar mahasiswa TRKBA ITS 2020. Teknik pengambilan data menggunakan kuesioner online berupa Google Form. Analisis dilakukan secara kualitatif, yaitu analisa univariat untuk mengetahui gambaran data yang telah dikumpulkan dengan distribusi frekuensi. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu hasil dari pembahasan yang akan dijelaskan oleh Faisal. Saya persilahkan. Baik, kuesioner kami berhasil meraih lebih dari 20 responden. Tepatnya ada 24 mahasiswa dan mahasiswi TRKBA ITS angkatan 2020 yang mengisi kuesioner kami. Dengan mayoritas penjawab dari kelas D yaitu 62,5% dan sisanya yaitu kelas B 37,5%. Berdasarkan data, hampir 90% responden setuju bahwa pandemi COVID berdampak terhadap interaksi sosial mereka dengan mahasiswa lain. Sebanyak 87,5% responden yang merupakan mahasiswa TRKBA ITS 2020 mengalami perubahan pola interaksi sosial antar sesama mahasiswa yang diakibatkan oleh pandemi COVID. Dari 24 responden, sebagian dari mereka sudah pernah melakukan perkuliahan secara daring, secara hibrid di kampus. Data kedua menunjukkan bahwa 50% atau 12 responden pernah melakukan perkuliahan secara hibrid di kampus, sedangkan sisanya belum pernah melakukannya. Dari 24 responden, sebagian dari mereka menyatakan ada dampak positif dan dampak negatif di era pandemi terhadap interaksi sosial. Dampak positif yang mereka rasakan adalah efisiensi waktu untuk setiap kegiatan karena tidak habis di perjalanan, sehingga lebih banyak kegiatan lain yang dapat dilakukan. Sedangkan dampak negatif yang mereka rasakan yaitu kesulitan untuk berdiskusi dan memahami materi pembelajaran ketika daring, dan kesulitan mengenal pribadi masing-masing mahasiswa. Dari kesulitan yang dialami semua responden, mereka memilih cara untuk selalu menjaga interaksi sosial antara mahasiswa TRKBA ITS 2020. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk peneliti referensi selanjutnya. Referensi tersebut dapat berupa menganalisis dampak positif dan dampak negatif, serta solusi dari dampak tersebut. Sekian, terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan terakhir yang merupakan kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Mufrik. Saya persilahkan. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa benar pandemi COVID-19 menimbulkan perubahan-perubahan dalam interaksi sosial antar mahasiswa TRKBA ITS tahun 2020. Perubahan-perubahan tersebut menimbulkan dampak positif dan dampak negatif, tetapi secara keseluruhan masih didominasi oleh dampak negatifnya. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam mendapatkan responden, sehingga saran untuk penelitian selanjutnya mengenai dampak COVID-19 terhadap interaksi sosial untuk lebih difokuskan kepada mahasiswa yang telah melaksanakan kuliah hybrid agar penelitian tersebut dapat lebih maksimal saat menganalisis perubahan-perubahan interaksi sosial yang terjadi. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai artikel jurnal ilmiah kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.